Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususon aba'ana wa ummahatina wa jaddi wa abnana wa auladana wa talamidana wa maniz sya'ulahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi sahri sadri wa yasra'ni wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita mudah-mudahan istiqomah kita sampai hatam ya, mudah-mudahan. Kita teruskan malih. Kalau minggu yang lalu kita sampai kepada perumpamaan orang yang berinfak, orang yang bersedekah tetapi tidak didasari oleh iman. Jadi Al-264-nya ya. Nah, sekarang 265 itu gambarannya orang yang bersedekah, yang berinfak, gambarannya dengan apa? Untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, amalnya itu kan itu seperti menaruh debu di atas batu licin kemudian ditimpa hujan deras ya, alias sio apa sia-sia ya. Nah, sekarang gambarannya orang yang beramal tetapi dilandasi dengan iman. Nah, itu mudah-mudahan kita termasuk di situ. Amin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladina yunfikuna amwalahum, tetapi ibtigha'a mardhatillahi wa tasbitam min anfusihim. Nah, kan itu. Wa masalu juga sama, lan perumpamaanipun tiang-tiang yang berinfak, bernafkah, bersedekah, beramal secara keseluruhan bahkan. Wa masulul sinten perumpamaan, gambaran ya, umpama ya. Alladzina yunfikuna amwalahum. Wa masalul ladina utawi gambaran tiang-tiang yang menafkahkan hartanya ya, amwalahum itu jama dari malun, amwal. Anfaqo yunfiku ya, anfaqo yaitu memberi sesuatu yang dasarnya itu memang lebih bisaro wadoro, baik dalam kondisi kita ini lapang punya lebih banyak, atau wadoro dalam kondisi pas-pasan tetapi tetap mau berinfak. Walka itu kan bisaroi wador. Jadi infak ini tidak dibatasi nisab, tidak dibatasi kepemilikan. Ini harus diingat-ingatnya. Nah, kalau yang dibatasi kepemilikan itu zakat. Nah, tidak dibatasi kepemilikan tetapi ada nilai investasinya sedekah. Nah, jadi kalau sedekah itu memang harus barang yang ada nilai investasinya, tidak habis pakai. Ya, kalau infak itu barang yang makanan, habis pakaian, yang habis pakai kalau infak itu. Ya, memang untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat ya
primer, kan makanan kategori primer ya, orang infak. Sipate tiang kang infak hartanya itu ibtigha'a mardotillahi ay tolaba mardotillahi, memang semata-mata mengharapkan keridoan saking Allah Gusti Allah Ta'ala, semata-mata mengharapkan keridoan ya. Jadi tidak ri'a anas. Kalau kemarin kan 264 hubungannya dengan ri'a anas, hanya ingin pengalaman menuso, hanya ingin dipuji ya, hanya ingin dibanggakan sebagai orang yang dermawan ya, dibanggakan sebagai orang yang yang senang berderma, senang beramal. Nah tapi ini enggak, bahkan ada hadis yang memberikan tuntunan sodakotus sirri abduru min alani. Nah, jadi sodakoh yang dirahasiakan itu lebih utama daripada kita itu sodakoh yang kelihatan orang. Nah, itu perlu ini juga, makanya kalau bisa ya sodakoh itu ya dan ternyata banyak juga ya yang perlu dibantu itu, ternyata banyak. Dengan pandemi itu kan penambahan, katanya ini Wali Kota Batu kemarin, penambahan kemiskinan dan penambahan pengangguran dengan pandemi itu. Wah, itu monggo kita di ini di elmoni saestu ngamal. Makanya syaratnya amal itu kan ada 4. 1 niat, niatnya harus benar, toto niatnya itu harus benar. Yang kedua berilmu dengan ilmu ya, jadi ngamal tanpa ilmu itu ya kan sio juga. Tetapi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya kan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu ada kemungkinan akan disiksa sebelum disiksa orang-orang yang nyembah berhala, kan berat juga nih. Jadi yang orang yang mengamal tanpa ilmu ya juga sia-sia. Tetapi istimewa juga kalau orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya. Tidurnya aja itu lebih istimewa dari orang ahli ibadah 1000 tahun kan itu. Naumu alimin khairun min ibadati alfi sanatin. Jadi ya mudah-mudahan aja lah dengan sama-sama kita belajar untuk ngoreksi, biar kita sama-sama ada landasan amalnya, amalnya. Makanya saya berharap di Kebon Sari ini Bayi Naim, Bayi Adris, orang yang tidak mampu ya, pengurus masjid sudah punya ya, jadi Bayi Naim, Bayi Adrisnya itu siapa, di mananya itu seluruh. Jadi sehingga kalau ada ada gerakan-gerakan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, nah kan kita ini sudah punya UPZ alhamdulillah kan, unit pengumpul zakat resmi. Nah, dan itu bisa menerimanya itu bukan hanya bulan Ramadan saja, kalau bisa itu kalau ada orang yang mau zakat mal, ada yang mau zakat profesi, itu nanti 267-nya kan zakat profesi atau zakat pertanian atau zakat. Jadi supaya teradministrasikan secara baik, tersalurkan secara benar gitu. Supaya orang-orang yang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat itu tidak hanya insidental menjelang Ramadan saja atau menjelang hari raya saja, tetapi ada keberlangsungannya 3 bulan sekali, saling ngecek maunya seperti itu. Ibu-ibu juga begitu ya, kalau mau memberi santunan jangan dicocok-cocokkan. Memang betul amal di bulan Ramadan itu istimewa, tetapi kan kebutuhan yang bersifat primer
SP ya, sandang dan pangan itu kan tiap hari kan itu. Kalau mereka yang kerjanya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya kan kategorinya fakir ya. Belum bekerja tapi angsal pendapatan, nah itu asal-asalan ya, itu belum bekerja Pak. Jadi yang fakir itu orang yang belum punya pekerjaan yang pasti, yang miskin sudah punya pekerjaan tidak cukup. Mardotillah semata-mata memang kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa tasbitan min anfusihim. Nah, wa tasbitan lan netepi keyakinannya si aladina yungfikuna amwalahum. Di samping mencari ridho dan Allah juga, nah ada yang memberi ini wau di sini, ada yang mengatakan wau istinab, ada juga yang mengatakan wau atap, sehingga mardotillah, mardotillah dan tasbitan itu dua kondisi yang menyatu gitu loh. Yang satu semata-mata mendapat ridho dari Allah, yang kedua menjamin ketenangan batinnya. Nah itu watasbitan ming ampusi itu ketenangan batin ya. Insya Allah kalau orang yang sering amal itu atau suasana kondisi spiritualnya itu jalan. Watasbitan min ampusi itu ketenangan batinnya itu jalan. Jadi kondisi ininya itu kondisi ya kan amal atau hidup ini sebetulnya yang dominan itu kan rasa, membangun rasa batin yang jengkel, tenang, susah, itu kan rasa batin sebenarnya. Jasad ini kan hanya diperbudak saja kan sebetulnya kalau kita mau jujur ya, mau jujur. Reka amal seseorang itu sangat ditentukan oleh kondisi kerentegnya itu. Kalau jelek itu namanya kerentek nafsu, nah kalau baik berarti kerentek nurani. Ayat tahqiqan litsawabi alaihi ya. Nah, untuk mengokohkan agar infak amwalnya itu semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat infaknya itu bahwa kita akan mendapatkan sawab, akan mendapatkan pahala. Bahkan ada pahala yang sustainable, yang berkelanjutan. Sebagaimana hadis yang bapak-bapak dan ibu-ibu harus ingat, idza matabnu adama ing qata'a amaluhu ila min salasin, kan itu. Ada amal yang menjamin setelah kita mati. Jadi kalau kita mati itu kan putus segala amal kita itu, kata Rasulullah. Ila min salasin, kecuali 3 perkara. 1 sodakotin jariyatin, yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga wawaladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh dan mau mendoakan. Nah itu. Nah ilmu yang bermanfaat rodo angel kan itu. Anak yang soleh juga rodo angel, apalagi sekarang seperti minggu yang lalu itu. Untuk noto bahasa saja anak kita ini sudah murat marit. Noto coro ngomong saja sudah murat marit. Endi bahasa kromo inggil, ini bahasa hantam kromo itu ya, yang banyak bahasa hantam kromo ya. Makanya perlu monggo kita budayakan lagi itu. Jadi rodo angel, rodo dowo. Bahkan dalam Al-Quran itu anak kita yang pasti dijamin ketika anak itu lahir, maka apa kata Al-Quran kan? Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Satu ayat kan. Ada lagi inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Coba bayangkan, itu yang pasti itu anak dan istri. Ngapunten bapak-bapak nggih, ibu-ibu ya, ini kalau bapak-bapak salah memberdayakan dan memperlakukan istri ya, itu bisa jadi ya itu. Nah,
Nah, untuk jadi anak soleh itu baru harapan dalam Al-Quran itu. Jadi untuk anak baik itu kalau kita salah mendidiknya, namanya kejeglongnya itu menjadi fitnah atau menjadi musuh. Jadi kalau ada anak membenci orang tuanya, bahkan ngajak tukaran sama orang tuanya, itu kan banyak sekarang ini Bu ya, itu bahkan sampai memperkarakan orang tuanya seperti di Tasik itu pernah viral kan, orang tuanya yang sudah tua. Nah, itu nggak salah karena memang Al-Quran itu memberi kepastiannya seperti itu. Nah, untuk jadi anak soleh itu harapan. Nabi Ibrahim usul berdoa, ya Allah mudah-mudahan panjenengan pun kulo mawon sing diistimewakan la yanalu ahdid dolimin, kata Gusti Allah. Kalau awakmu bisa mendidik dan sehingga anakmu tidak termasuk orang zalim, ya. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu doa kan itu. Artinya harapan sangat tergantung kepada kemampuan kita mendidik dan memberdayakan anak kita. Itu. Ya mudah-mudahan makanya sedekah ibu-ibu diniati juga. Jadi kalau ibu sedekah masuknya uang ke umplung umpamanya, ya berdoa ya Gusti ing makuwaos dengan jalalan sedekah niki kula berharap dados kiparate anak kula, dados tebusane ben anak kula dados putra ingkang soleh kan itu. Atau diniati untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kangge ibu kula ingkang sampun wafat, sehingga nilai sedekah jariah itu betul-betul ada ininya, ada tumusnya gitu, ada sambungnya, ada sebagai wasilah untuk mendapatkan idamatabnu adama ingqata'a amaluhu, itu termasuk ilamin salasin. Makan kan haji, orang tuanya yang belum haji, anaknya sugih bisa menghajikan orang tuanya haji kan, itu inggih ada haji badal kan. Ada dulunya orang tuanya secara ekonomi tidak mapan, sekarang anaknya mapan-mapan, diniati untuk mengkorban orang tuanya, untuk sedekah atas nama orang tuanya. Itu anak bagian dari kerja anak soleh seperti itu. Nah, mardotilah wa tasbitan min angfusihim, di samping sebagai tahqiqon litsawabi alaihi bi khilafil munafikina, berbeda dengan infaknya atau amalnya orang-orang munafik yang alladina la yarjunahu, yang tidak mengharapkan ridho dari Allah dan tidak mengharapkan sebagai sarana untuk menjadikan batinnya tenang. Itu kalau orang, karena apa? Li ingkarihim lahu, ya, karena pengingkaran dari orang-orang munafik terhadap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang gambarannya kados nopo? Kamasali jannatin birobwatim. Nah, kamasali jannatin perumpamannya kalau kemarin seperti gambaran batu licin, kalau ini enggak. Kamasali jannatin, koyo taman. Jannah itu kebun, diartikan taman, ya, bustanin tegese seperti kebun, ya. Kebun yang bagaimana? Birobwatin, ada bidomiro wa fathiha, bisa dibaca birobwatin atau bisa dibaca juga birobwatin. Seperti bukit yang tinggi, robwah itu bukit yang tinggi. Karena apa? Karena tanaman itu kalau di daerah perbukitan, di daerah pegunungan itu lebih subur daripada di tanah datar. Saya kemarin ke Batu, ya, dari Jombang sampai Batu itu kan luar biasa kan, kesuburan tanahnya itu kehabis-habis. Nah itu. Coba panjenengan jalan-jalan mulai Banyuwangi ngantos ujung kulon lewat selatan. Nah, itu kan berbeda dengan lewat utara. Lewat selatan tuh waduh kan
pegunungannya indah, tanamannya yo macem-macem. Makanya gambarannya seperti orang yang sodakoh, yang infak, yang beramal semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Gambarannya seperti sebuah bukit, ya, yang sebuah taman atau sebuah kebun di bukit di pegunungan, yaitu gambarannya itu. Asobaha wabilun, asobaha, kalau asoba mikenani ing janah ing kebun, ya, kebun, ya. Apa yang asoba? Wabilun, hujan, hujan deres, ya, bisa dengan hujan itu tambah subur. Fa'atat a'tot ukulaha, coba jangan itu nanam tanaman di kebun yang ada di perbukitan, ya, ketimpa hujan, wah itu tambah subur, subur. Nah, itu. Sehingga difain, kan, sehingga hasilnya itu dua kali lipat, ya, atau berlipat-lipat. Ada yang mengatakan juga boleh diartikan berlipat-lipat, walaupun di sini artinya difain itu dua kali lipat. Subur karena tanahnya subur, sehingga seperti kemarin itu kan ada satu biji bisa tumbuh menjadi 7 cabang. Dari setiap cabang itu akan melahirkan 100 biji, kan, sehingga dari satu biji yang ditanamkan di tanah yang subur, wah tambah luar biasa. Makanya kan di Batu itu sampai ada wisata petik apel, ya Bu, ya. Terus ada lagi apa? Di samping wisata petik apel ada juga, ya, stroberi, ya, ada juga jambu merah. Nah itu gambarannya tanaman apa saja tumbuh, nah, sehingga hasilnya berlipat-lipat, ya. Fa'atat ay a'tot, tegese jadi si habah ini, si tanah yang subur, ya, kebun yang tanahnya subur, kena hujan, yo tambah subur. Nah, itu. Sehingga hasilnya bisa berlipat-lipat. Ukulaha bidomikap, ini juga begitu. Wasukuniha, uklaha atau ukulaha. Jadi kalau ada yang membaca asobaha wabilung fa'atat uklaha, itu jangan disalahkan, itu masih dibenarkan. Nah, itu maksudnya samaroha, wohnya itu, hasilnya itu, panennya itu diapain dengan berlipat-lipat atau 2 kali lipat, bayangkan. Karena apa? Karena tanahnya subur, bibitnya unggul, dipelihara dengan baik. Nah, sekalipun juga fa'ilan yusibha wabilun fatalun. Nah, fatalun. Nah, fa'ilam yusibhalan, seandainya tidak menimpa, tidak mikenani, tidak disirami dengan wabilun, dengan air yang yang banyak, fatalun, tetapi hanya disirami dengan embun. Ada juga yang mengatakan matorun khafifun, dengan gerimis saja, tidak dengan air yang banyak, yaitu yusibuha wa yakfiha, cukup itu dengan air sedikit saja kalau tanahnya subur di bukit yang ada. Makanya kalau di desa, di Depos, ini kan ada ibu-ibu dari Magetan, ibu nggih, ada Magetan ini, ada yang dari Malang, kan kita ini urban semua di Surabaya, yang banyak kan dari daerah. Magetan itu coba kalau kita ke Penean, ada Panean apa Penean, kan sayur-sayurnya, bahkan sekarang ini ada wisata stroberi segala itu Panean. Terus naik ke atas, turun ke mana itu, ke Grojogan Sewu, ya, itu kan jeruknya juga subur. Pernah ibu jalan-jalan ke sana kan? Grojogan Sewu, turun ke Karanganyar, lewat pesawahannya ya juga subur-subur kan. Subur Bu itu. Saya pernah mencoba saking kepinginnya
napak tilas para penyebar agama di selatan, itu mulai dari Takeran terus ke mana itu Magelang sampai ke Syekh Muhyi itu saya pernah melakukan perjalanan darat bawa mobil sendiri. Itu ternyata suburnya luar biasa, itu ziarah ke makom-makom yang, jadi jangan dikira wali Jowo itu hanya di pesisir utara. Di jalur selatan juga ada wali-waliullah yang menjadi pengembang agama Islam ya, seperti gurunya Pangeran Diponegoro itu kan makamnya di ini itu di kalau saya Subakir kan di Magelang, nah, itu di Gunung Turko katanya, itu di Muntilan ya, Muntilan. Jadi ada, nah, jadi pangeran. Ya. Cuman tidak banyak orang yang mengenali, ya tidak banyak. Ya. Sampai noto ke Syekh Muhyi di Pamijahan sana itu banyak lewat. Termasuk di Pacitan, barang itu ada. Pacitan, Ponorogo, ya. Ada wali-wali tanah Jawa yang pantai selatan. Jadi jangan hanya pantai utara, pantai selatan pun banyak ya. Yang monggo kalau Bapak kapan-kapan ini kita jangan ke pantai utara saja, nanti itu seperti panitia masjid kalau sudah selesai ininya apa atap dalam Sesi Jenar ini ada yang mengatakan di Kadilangu, di Demak makamnya itu. Jadi memang misteri Sesi Jenar itu. Ada yang mengatakan wafatnya dibunuh gara-gara ungkapan-ungkapannya yang tidak masuk akal menurut orang biasa. Jadi karena memang ada istilah satohat dalam bahasa tasawuf itu, jadi orang akan mengungkapkan ungkapan yang aneh walaupun tidak salah sebetulnya. Tidak ada sekti jenar, yang ada Tuhan, ya benar kan, la ilaha illallah kan. Jadi ada kondisi-kondisi spiritual yang menurut bahasa orang tasawuf istilahnya satohat. Kalau bahasa wong Jawanya deleming. Orang kalau sudah dilanda cinta membara itu kan ada ungkapan-ungkapan yang irasional. Nah, seperti panjenengan kan ketika cinta sedang angin-angin saja dicelui itu kan, ya, angin, bulan, macam-macam kan. Jadi itu wajar. Nah, kita teruskan nggih. Jadi fa'ilam yusibha, sekalipun tidak mikenani, tidak ditimpa, tidak disirami dengan wabilun, dengan air yang deras, dengan hujan yang deras, dengan air yang banyak, tapi patolun, hanya disirami oleh hujan gerimis, tetap yusibuha wayak fiha lirtifaiha, ya, tetap mencukupi siramannya itu. Karena apa? Karena tingginya tempat untuk menanam apapun di situ. Nah, itu. Bahkan kalau panjenengan ke Batu itu kan ada tempat ini sekarang apa namanya, Jambuluwu ya. Coba di atas Jambuluwu itu bisa ada mata air sehingga air di air di Batu itu dari atas bukit kan. Di Jawa Barat itu antara Kuningan dengan Ciamis itu ada gunung bukit, tapi di atasnya ada mata air. Ya, kalau danau atau kalau seperti di Sarangan kan, atau di Danau Toba itu biasa. Karena apa? Karena bekas itunya gunung Merapi, letusannya gunung Merapi ya, atau kawah mana itu, kawah Ijen kan air. Tetapi di antara Tasik antara Kuningan dengan Ciamis itu mata air, Bu. Mata air.
Bayangkan logika manusia nggak nyucuk itu. Di atas gunung kok ada mata air yang tidak berhenti sampai sekarang, yang tidak kering sampai sekarang. Gusti Allah. Nah, jadi tempat yang tinggi itu kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau gali sumur di bukit di tempat yang tinggi, jero. Seperti tempat saya itu gali sumur itu di atas 100 meter itu. Ke bawah itu baru airnya keluar. Tapi kalau mata air banyak di pegunungan itu, mata air banyak. Wayaknya itu. Jadi itulah kehebatan Gusti Allah, yaitu keajaiban Gusti Allah dalam memberi kecukupan dan kesuburan untuk untuk kita, untuk makhluknya. Nah, jadi karena tingginya tempat itu sehingga tidak perlu makanya biasanya justru yang yang kekeringan itu kan di dataran-dataran rendah, ya, sehingga perlu dibangun namanya waduk atau bendungan. Nah, ternyata bendungan itu tujuannya untuk mengaliri daerah-daerah yang dataran rendah kan. Wallahu utawi Gusti Allah iku bima maring napa mawon tak maluna kang padha agawe sira kabeh ya basirun iku maha pirsa. Apa bedana alimun dengan basirun? Nah, ini masa mirsani ya. Basirun itu maha melihatnya tetapi melihat secara utuh ya, tidak separuh-separuh ya, tidak sebagian ya, utuh. Jadi ketika makanya kalau kita CCTV, nah, Gusti Allah itu punya CCTV yang melihat apapun yang kita lakukan itu tidak akan sedikit pun, secuil pun, sekecil apapun tidak akan tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Famaya'mal misqala darratin khairai yara wa maya'mal misqala darratin syarrai yara. Jadi sekecil apapun amal yang kita, darah itu atom ya, sebiji sawi. Kalau dulu sebelum ditemukan unsur yang paling kecil sering diartikan sebiji sawi. Sebiji sawi ukuran amal yang kita lakukan, Gusti Allah Maha melihat. Sekecil apapun kelakuan jahat yang kita lakukan, Gusti Allah mirsani. Ini basirunnya di situ utuh. Dan yang paling ini lagi, katanya paling mengerikan lagi, bagian dari siksa itu ketika amal kita itu dipublikasikan oleh Gusti Allah kepada seluruh orang-orang yang hadir di alam mahsyar. Oh, kelakuan JJ itu saiki. Ya, makanya apalagi sekarang dengan CCTV ya, dengan CCTV artinya teknologi digital itu ternyata sedikit membongkar bagaimana cara kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi kalau yang beriman kan ada CCTV chip. Nah, sekarang ini konon manusia itu mau di chip dengan pandemi ini kan isunya wah nanti dibakar sehingga seluruh seluruh umat manusia di dunia itu terpantau oleh sebuah sistem koneksitas secara global ya. Dan sekarang sudah mulai kan dengan HP itu kan kita tuh maka mustahil sekarang itu orang itu tidak ketahuan, itu mustahil sebetulnya, cuman disingitno atau disingkrihno payu jazikum maka bakal bales sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bihi kalawan ma, yaitu ngoten nggih. Itu kaitannya dengan orang yang beramal lillahi ta'ala dan orang yang beramal karena ria'an nas. Kalau yang ria'an nas gambarannya itu sia-sia, tidak ada artinya apa-apa.
Tetapi kalau memang betul-betul mardotilah watasbitan, nah itu, dan untuk mengokohkan iman kita, untuk menenangkan hati kita, maka insya Allah amal kita ini seperti kita nanam di kebun yang subur, ya, disirami dengan air banyak maupun disirami dengan air sedikit pun tetap akan menghasilkan buah, menghasilkan panenan yang berlipat-lipat. Di'afain itu diartikan berlipat-lipat. Ngoten sedasa nggih. Oleh karena itu Gusti Allah memberi tawaran sekarang ini. Ayawaddu ahadukum ang takuna lahu jannatum min nakhili wa nabin tajri min tahtihal anhar kan. Ayawaddu ay ayuhibbu ana ta sira demen. Nah, makanya katakan wud itu wadda ya waddu itu cinta di atas cinta. Nah, ya ahabba yuhibu ya itu ayawaddu ana ta sira ya demen ay tegese kamu seneng ya ayawaddu sapa ahadukum salah suwiji ing di antarane kamu semua, apakah kamu di antara kamu yaitu nah itu kan antakuna lahu jannatun antakun yen ta ono lahu kedue si ahad apa janatun kebun ay bustanun kebun min nakhilin gayane kebun yang tumbuhannya itu satu kurma wa a'nabin lan anggur. Nah jadi anggurnya subur, kurmanya juga subur. Tajri min tahtial anharu, di mana di bawah bustan itu, di bawah jannah itu ada sungai yang mengalir. Nah itu lahu fiha min kulit tamarot, sehingga sungai yang mengalir yang bisa menyirami. Jadi dan ternyata ayat ini Bu memberikan gambaran ternyata kurma itu ingin subur itu membutuhkan air yang banyak itunya itu. Nah, itu apa? Tumbuhnya itu. Makanya di negara kita, kita ternyata kurma itu bisa berbuah dengan baik juga ternyata. Itu di depan Lawang Agung, nggih, pirsa Lawang Agung, Bu. Depannya Masjid Al-Akbar, ya. Kan ada kurmanya itu. Dan kurmanya juga berbuah. Cuman enggak boleh diambil katanya. Berbuah hanya untuk pamer. Di Pasuruan itu sudah ada wisata kebun kurma. Ada yang sudah ke sana? Ya kapan-kapan Bu ke sana monggo. Ya jalan-jalan untuk refreshing, ya mensyukuri. Ya, jadi berbuah Bu gitu. Anggur juga begitu sebetulnya di negara kita itu di daerah Probolinggo itu pernah ada satu kecamatan yang di situ membudidayakan anggur dari berbagai jenis. Ya, sebetulnya baik. Jadi apapun di negara kita ini luar biasa bisa tumbuh. Nah tajri min tahtial anharu, di negara kita ya juga sungai-sungai di negara kita ini tidak pernah kering kan. Nah, itu. Tajri min tahtial kang lumak kang mili mintahya saking ngisoret pohon-pohonan atau ngisoret jannah atau ngisoret kebun, ngisoret taman opo anharun piro-piro bengawan sungai. Anhar itu sungainya ya gak terlalu besar ya. Lahu ikut tetap kedua si ahad fiha ing dalam jannah. Jadi gambarannya ay samarun utawi woh-wohan min kulit samarotin iku ya kang tetep saking saban-saban woh ya, woh itu ya buah wa asobahu al-kibaru. Nah itu walahu duryatun du'afa. Nah tetapi di belakangnya walahu duryatun du'afa. Nah, jadi ada orang yang punya kebun di tanah kebun ya, di mana di kebun itu
tertanam kurma, tertanam anggur, dan juga dilengkapi dengan pengairan yang cukup memadai. Jadi sungai di sekitar kebun itu ya untuk pengairan cukup memadai. Cuman sayang orang tersebut walahu durriyatun lan ikut tetap pedesi ahad, nah itu punya anak yang duafa. Duafa tuh masih kecil, masih lemah, masih sigor, ya masih auladun sigarun layak diruna alaihi. Nah, itu ya maunya kebun itu diwariskan untuk anaknya itu, maunya kan gitu. Tetapi sayang, ini juga gambaran dari orang yang amalnya kurang ikhlasnya. Fasobaha i'sorun fihi narun fahtarakatnya. Kemudian ya kebun yang sudah ada tanaman anggurnya, ada tanaman kurmanya, oleh Gusti Allah diuji orang tersebut dengan apa? Dengan ditimpakan kepada tanamannya itu kekeringan yang akhirnya seperti terbakar habis oleh api. Fahtarokot itu seperti terbakar habis oleh api. Nah, ini juga gitu. Ayat ini dalam tafsirannya ya sebagai gambaran dari tamsilul linafaqatil murai wal mani, sama seperti gambaran orang-orang yang beramal dengan apa? Menyakitkan, dengan cari pujian, dengan ya jadi yang tidak dengan ikhlas. Jadi sama-sama dengan apa namanya, dengan ya sama dengan ayat 264 ini untuk mengokohkan. Nah, memang senang awalnya itu. Jadi kalau kita beramal tidak dengan lillahi ta'ala itu gambarannya seperti kita itu apa namanya punya kebun yang subur di mana. Tetapi suatu ketika kebun itu ujug-ujug ditimpa kekeringan sehingga nah itu ujug-ujug. Ya kalau yang ayat sebelumnya seperti batu licin, yang amal kita itu seperti debu di atas batu licin. Ini juga gitu gambarannya itu seperti apa namanya tanaman yang sudah akan menghasilkan, akan subur, tahu-tahu ditimpa ujug-ujug kekeringan. Nah disinilah perlunya halawatal iman, merawat, menjaga, menyuburkan iman kita. Kan itunya itu. Dawa penjelasannya itu. Ya. Karena apa? Karena menurut satu riwayat wa an Ibnu Abbas wa rajulin amila bit taati summa ba'asahu syaiton fa amila bil ma'asi. Ada kemungkinan juga kita ini hati-hati ya. Ada kemungkinan ketika kita ini amal dengan taat awalnya seperti beneran, tahu-tahu summa ba'asa nuli ngutus sapa Gusti Allah lahu kepada si rajul yang beramal itu, ngutus siapa? Syaiton. Jadi ngutus setan. Fa'amila bil ma'asi, yang mestinya kita beramal dengan taat kepada Allah, tetapi amalan kita diututup dengan kemaksiatan. Hatta haroko amalahu, sehingga dengan ditutup dengan kejelekan. Ini yang harus kita waspadai, kita waspadai. Boleh jadi amalnya sih koyo-koyo amal akhirat. Makanya Ajarnuzi yang mengarang kitab Ta'limu Ta'lim, su'un niyah wa husnun niyah itu perlu dielmoni ya. Niat yang baik seperti apa prakteknya, niat yang jelek seperti apa prakteknya. Sebab boleh jadi seperti ini ada riwayat dari Ibnu Abbas, boleh jadi seseorang yang seolah-olah amalannya dengan penuh ketaatan tetapi tergoda lagi oleh ajakan setan sehingga amalnya sia-sia. Gambaran orang amalnya sia-sia yaitu dua ayat ini. 264 menggambarkan seperti debu di atas batu licin yang kena hujan. Kemudian 266 gambarannya seperti seseorang yang sudah senang punya taman, punya tanaman yang subur,
kemudian punya anak, ya itu kan mestinya tanaman yang subur itu kalau niatannya lillahi ta'ala beneran maka akan terwarisi kan ke anaknya. Tetapi karena niatannya amalnya itu semata-mata hanya ingin mencari pengalaman, ingin mencari semacam dipromosikan sehingga dipamerkan. Nah, itu gambarannya seperti tanaman yang subur tadi, tahu-tahu kekeringan, terbakar oleh kekeringan, padahal dia masih punya anak kecil yang mestinya bisa mewarisi. Gambarannya seperti itu. Ada kemungkinan itu. Jadi orangnya rajin, contohnya seperti Sa'labah. Dalam sahabat itu kan digambarkan Sa'labah. Sa'labah itu kan orang yang miskin, melarat rat sehingga sarung pun hanya satu, suami istri itu, sehingga kalau sholat dia gantian katanya, gantian. Nah, saking nggak betahnya dalam kondisi melarat itu kan ya, akhirnya nyuwun kepada Kanjeng Rasul, kula nyuwun didoakan supados kami ini betul-betul menjadi orang yang cukup. Ternyata setelah didoakan kaya raya dengan memelihara kambingnya itu, akhirnya medit. Sampai Rasul pun ketika bertamu kepada Sa'labah, konon tidak dibelehkan kambing tapi dibelehkan asu kan, saking meditnya agar gak kalong rezekinya itu gak kalong kan, itu kan seperti itu. Sama dengan Korun juga kan gitu. Kalau Korun itu zaman Nabi Musa, kalau Sa'labah itu zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kazalika utawi mengkono perumpamaan ayawaddu ahadukum itu. Nah, kembalinya ke sana Bu ayatnya itu. Ay kama bayana mazukiro yubayinu iku mertelaaken sapa Allah Gusti Allah, menjelaskan Gusti Allah kepada kita. Menjelaskan apa? Sebagai al-ayati, sebagai tanda-tanda kebesaranipun Gusti Allah, la'alakum menawa sira kabeh iku tatafakkarun, mau berpikir, mau ngangen-ngangen. Nah, itu dengan perumpamaan dari 3 ayat 264, 265 dan 266 ini supaya merupakan gambaran seperti apa tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah yang merubah sesuatu itu ujug-ujug. Nah, ujug-ujug, hati-hati, ujug-ujug. Jadi malik itu ujug-ujug Gusti Allah. Bayangkan 2 tahun yang lalu kita ini diuji pandemi. Masuk 2 ini sekarang sudah seperti lupa. Kalau memang sisa-sisa pandemi ini masih mengancam kan, itu sekarang coba di tempat rekreasi, waduh seperti euforia. Nah, itu nggih, di mal-mal itu waduh itu. Kemudian jadi seperti lupa, tapi tetap kita waspada Bapak-bapak, walaupun kita sholat boleh berdekatan tapi jangan lupa masker ya, masker tetap. Insya Allah masjid masih menyediakan ya. Kenapa? Karena khawatir prediksi dari orang-orang yang ahli, memang ada kemungkinan 5 tahun kan, itu ada kemungkinan ya kan. Jadi sekarang nih, oleh karena itu harus waspada, tetap harus waspada, dan itu bagian dari ikhtiar ya. Walaupun kita juga diikhtiari dengan doa segala itu. Makanya kalau saya sholat subuh buat doa tolak balaknya itu rododowo ya, sampai 3 kali ya, bagian dari ikhtiar. Karena sholat ini kan tempat untuk berdoa yang yang istimewa. Allahumma dfa'anal bala'a minal wabah wal amru wa ta'un wa rohi wa zalzalati wa salim wa wadam kan. Ada angin puting beliung, pertumpahan darah, banjir badang, nah, itu penyakit yang mewabah. Ta'un itu kan penyakit mewabah umpamanya.
fitnah bangsa jin, bangsa setan, bangsa manusia. Ya, karena bangsa manusia pun kalau sudah ba'asalahu syaiton, itu ketika manusia itu sudah menyatu dengan perbuatan setan, itu tegaismenya tuh ada. Ya, tegaismenya apa dengan santet, apa dengan sihir, itu jangan dianggap remeh itu. Dan karena itu semakin berkembang sekarang ini. Kan cinta ditolak, dukun bertindak bahkan katanya kan itu orang sekarang. Oleh karena itu la'alakum tatafakkarun, menawa sira kabeh mau berpikir, mau ngangen-ngangen, mau mencermati, mau meresapi dari ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, Pak. Jadi 3 ayat ini memang harus kita resapi betul sebagai patokan, sebagai bekal bagaimana beramal yang benar. Monggo Bapak-bapak, ada kesempatan nggih. Ngapunten Ibu nggih, ngatur suwun nggih. Nggih, Pak, monggo, Pak. Ya, memang Gusti Allah sendiri kan sudah memberi informasi ke kita. Doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Itu kan kasabat aidinasnya inilah penyebabnya. Jadi sebetulnya kalau amaliyah kita itu betul-betul sejalan dengan kehendak Gusti Allah, maka tidak ada yang aneh-aneh dalam kehidupan ini. Jadi dalam teori ada namanya teori equilibrium, teori keseimbangan. Ya. Kalau semuanya dibikin seimbang, maka alam dan apapun ciptaan Gusti Allah itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Tajri min tahtial anhar, juga sungai akan berjalan secara alami. Tidak akan menimbulkan namanya banjir, hujan seperti sekarang ini. Kalau kita lihat sekarang ini kan kemarau kita ini kan kemarau basah, tapi ekstrim. Suatu ketika panas sampai 40 derajat, tetapi malam dingin itu sampai di bawah 10 derajat di daerah-daerah tertentu. Nah, kalau kita lihat memang keseimbangan alam kita sudah mulai rusak. Coba kalau panjenengan hidup tahun 60-an dan tahun 70-an, di mana keseimbangan alam itu masih terjaga dengan baik, belum ada pestisida, ikan-ikan di sawah itu banyak. Sehingga kalau kita cari ikan waktu saya kecil itu nggak perlu soro-soro sebenarnya, ini kayak ikan wader macam-macam itu. Tapi begitu ada upaya revolusi pangan dengan adanya pestisida, dengan ada itu kan sekarang ternyata pupuk urea juga kan ini sekian tahun menyerap unsur sara itu menjadi ini humus tanah itu kan ya. Jadi keseimbangannya. Nah, sekarang kembali lagi kan organik, tanaman organik. Tanaman organik itu tanaman yang dulu sebelum adanya muncul pupuk kimia kan sebenarnya. Jadi oleh karena itu keseimbangan ini penting, Pak. Jadi makanya Rasulullah termasuk untuk diri kita. Inna fil jasadi haqqan. Sungguh dalam jasadmu sendiri ada hak-haknya. Coba sekarang ini ketika tidur kita digudo oleh HP-an itu sampai jam 11, jam 12 kadang-kadang tidak bisa tidur. Oleh karena itu muncul penyakit-penyakit yang degeneratif, penyakit-penyakit yang dulunya hampir tidak ada, itu kan muncul. Karena apa? Karena keseimbangan dalam diri kita pun tidak terkontrol. Jadi doharol fasadu fil bari wal bima kasabat aidinas. Makanya dengan cara-cara seperti ini kita mengadakan pengajian lagi, menuntut ilmu dengan benar, dengan harapan bahwa kita kembali kepada jalan yang benar dalam hidup. Nah, kalau jalannya benar dilakoni secara baik,
Ada dua jaminan dalam Al-Quran tuh. Anal ardo yarisuha ibadiyah solihun. Satu. Sungguh bumi ini sebetulnya akan berjalan baik lagi, akan berjalan sempurna lagi manakala penghuni-penghuninya itu adalah manusia-manusia yang soleh. Sehingga gambarannya baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Itu gambarannya kados ngeten niki. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adim Muhammadin salatan tunjina biha min wal afat wa taqdilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarkun saghayat min jami'il khairat fil hayat wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma aftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alani faqdi hajatina waqdi hajatina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selengkapnya pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.